Aryadi Wisodo dari SMN 1 Agung Semuli. Saya Kori Patra dari SD Negeri 1 Semuli Raya. Saya Sri Sutarti dari TK Dharma Wanita Bandar Sakti. Kami kawan buruh penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang kucing dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Kori. Sehat Bu Sri? Alhamdulillah sehat Pak. Oke Bu Sri, nanti kan Bu Sri ingin melakukan supervisi akademik. Ya, betul, Jadi sebelum melakukan supervisi akademik, saya selaku observer akan menjelaskan beberapa hal sebelum melakukan supervisi akademik terkait rubrik penilaian yang akan diharapkan ya ada pada Bu Sri selaku coach. Ya. Jadi Bu Sri pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip ya. Prinsip dalam coach yang pertama ada kemitraan, terus itu proses aktif, terus itu memaksimalkan potensi. Terus itu saya juga berharap pastinya nih Ibu Sri sudah memiliki kompetensi atau menguasai kompetensi di dalam coach nanti, yaitu kehadiran penuh, terus itu mendengarkan aktif, terus itu mengajukan pertanyaan berbobot yang pastinya menggunakan teknik rasa. Terus itu saya juga berharap nanti ketika Ibu melakukan supervisi akademik nanti menerapkan alur tirta. Nah, jadi tujuan, terus itu identifikasi, terus itu rencana aksi, serta tanggung jawab. Sampai sini apakah Ibu Sri sudah paham? Paham Pak, nanti pada saat coaching saya akan menerapkan alur tirta tersebut. Oke, Bu Sri, sebelum kita memulai observasi akademik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Sri. Pertama, kompetensi kucing apa sih yang ingin Ibu Sri kembangkan nanti? Ya. Kita ketahui ya Pak ya bahwa kompetensi coaching itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari 3 kompetensi tersebut akan saya kembangkan. Oh baik, jadi ketiga kompetensi kucing itu akan Ibu kembangkan ya? Iya. Dari ketiga kompetensi kucing tersebut, yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu yang mana Ibu? Yang akan lebih spesifik saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kalau kita mendengarkan aktif dari permasalahan si koci, kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan menjadikan membuat solusi dari permasalahan si koci tersebut. Oke, baik, dari ketiga kompetensi tersebut ada 2 yang akan Ibu kembangkan ya. Pertama mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terakhir Bu, saya ingin menanyakan indikator nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Sri. Ya. Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu saya mampu dan menyimak serta mendengarkan aktif dari si koci. Terus yang selanjutnya saya bebas dari asumsi dan asosiasi, serta saya akan mengajukan pertanyaan terbuka dari yang saya dengar dari si koci, permasalahan si koci tersebut. Oke, baik Bu Sri, saya sudah mendengarkan jawaban dari Bu Sri tentang indikator dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Kalau begitu, karena saya sudah mendengar kompetensi dari Ibu, kita bisa langsung melakukan supervisi akademik. Udah siap Ibu? Siap Pak. Oke, ayo. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Iya, tadi kayaknya nelfon ya Pak ya? Oh iya, betul. Iya, kayaknya ada yang disampaikan sepertinya seperti itu. Apa itu Pak? Oh iya, ini memang luar biasa Bu ini. Saya ini beberapa bulan ini saya memperhatikan murid saya, setiap pelajaran saya itu ada yang tertidur, ada yang ngantuk, bahkan ada yang tertidur Bu, seperti itu. Oh, jadi Pak Dodo ini merasa setiap Pak Dodo mengajar di kelas, ada siswa Bapak yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kira-kira obrolan kita ini apa yang diobrolkan sama Pak Dodo? Ya, jadi saya merasa setiap saya mengajar di kelas saya tersebut, ini bukan banyak ya, ada beberapa siswa yang mengantuk bahkan tertidur di
kelas. Ya ini kan tentunya sebagai saya seorang guru itu menjadi hal yang membuat saya tidak nyaman. Ini apa gitu yang menjadi apa ya? Buat saya kepikiran. Oh gitu. Jadi Pak Dodo mau ngobrol dengan saya ini pengen mencari solusi ya Pak ya. Betul. Selama ini Bapak mengajar di kelas itu seperti apa sih Pak? Ya saya mengajar di kelas seperti biasanya Bu. Jadi mengajar memberikan materi informatika. Ya seperti itulah Bu, seperti biasanya. Gitu. Selama ini apa yang dilakukan Bapak untuk bisa membuat murid Bapak itu tidak mengantuk dan tidak tidur di kelas? Ya saya sementara ini Bu, saya selalu berupaya supaya siswa saya ini seperti ikut berpartisipasi. Saya ketika memberikan materi, saya mengajak teman-teman, mengajak siswa-siswi tersebut untuk tanya jawab sehingga ada interaksi lah antara guru dan murid seperti itu. Idealnya Pak Dodo ini memberikan materi pelajaran kepada murid itu seperti apa? Ya sebenarnya sih menurut saya Bu, itu menjalin kedekatan Bu. Jadi kedekatan yang tidak kaku gitu loh. Idealnya seperti itu sih. Jadi menurut Pak Dodo itu idealnya membuat apa ya? Mencairkan suasana ya, biar anak-anak di kelas itu tidak kaku. Betul. Gitu. Ada rencana lain Pak selain itu? Apa ya? Mungkin yang lebih tepatnya mungkin speaking ya, salah satunya. Mungkin begitu. Ya. Itu kapan Pak kira-kira Bapak akan melakukan? Rencana saya besok. Rencana saya besok. Oke Pak. Jadi dari apa? Rencana Bapak ini Bapak nanti akan membuat ice breaking ya Pak ya? Betul sekali, karena dengan ice breaking kan anak-anak bisa lebih semangat dan bahagia lagi ya Pak ya, agar tidak ngantuk di dalam kelas. Oke Pak. Dari obrolan ini menceritakan masalah Bapak. Gimana perasaan Bapak sekarang? Ya, alhamdulillah saya merasa lega karena sudah berbagi cerita gitu yang sementara ini kan menjadi beban buat saya. Dan yang kedua saya menemukan solusi baru untuk pemecahan masalah saya ini Bu. Seperti itu. Oke Pak Dodo, karena mengingat waktu ya Pak ya, kita udah banyak ini waktunya sedikit sekali. Saya pengen nanti ke depannya saya melihat progres Bapak ke anak-anak itu yang sudah Bapak rencanakan ya Pak ya. Pertemuan percakapan ke depannya saya pengen tahu perkembangannya Pak. Siap Ibu. Terima kasih banyak ini. Sama-sama Pak Dodo ya. Terima kasih Bu ya. Sama Pak. Baik Ibu Sri, tadi saya sudah mengamati proses coaching atau supervisi yang sudah Ibu lakukan terhadap kuci tadi. Saya juga sudah melakukan atau membuat catatan-catatan hasil daripada kuci berdasarkan pengamatan saya. Tapi ada beberapa hal ini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sri. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sri? Ya Pak, jadi yang sudah saya kembangkan tadi saya sudah lakukan prinsip dari coaching tadi Pak, yaitu ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Di mana saya sudah menggunakan alur cerita, yaitu ada tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah melakukan kompetensi coach yang ada 3 ya Pak ya, yaitu ada kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Saya juga tadi mendengarkan menggunakan rasa Pak, di mana rasa itu R-nya itu saya memperhatikan si pembicara, terus A-nya saya mendengarkan aktif, si coach menceritakan apa yang menjadi masalahnya, serta saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan masalah yang dihadapi si coach, serta saya juga merangkum apa yang sudah diterangkan dan dijelaskan oleh si coach tadi yang menjadi masalah sehingga dia bisa menyelesaikan, mendapatkan solusi yang didapatkan. Baik. Dari yang telah Ibu sampaikan tadi, ternyata sudah sesuai dengan catatan saya juga. Tadi saya melakukan catatan-catatan saat proses berjalannya kuci. Terus itu saya tadi sudah melakukan catatan, ternyata sesuai dengan apa yang sesuai dan catatan saya. Memang benar tadi saya lihat Ibu Sri telah menjalankan prinsip daripada kucing tadi, adanya kemitraan, jadi sejajar antara coach dengan kucinya ya. Terus itu tadi ada proses kreatif, terus itu Ibu juga telah memaksimalkan potensi daripada si kuci. Selanjutnya saya juga tadi sudah melihat
Ibu telah menguasai kompetensi inti daripada kucing tadi, kehadiran penuh, terus itu mendengarkan aktif, Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan teknik rasa tadi, yaitu mendengarkan sepenuhnya kucing tadi, bahkan ikut melakukan rangkuman, membuat rangkuman. Saya juga tadi melihat Ibu juga telah menjalankan sesuai dengan alur tirta. Tadi ada menanyakan tujuan pembicaraan itu apa, Ibu juga tadi sudah mengidentifikasi masalah kucingnya tadi, terus itu juga tadi sudah menanyakan rencana aksinya, serta menanyakan bentuk komitmen atau tanggung jawab. Sehingganya kucing tadi saya lihat, oh sudah menemukan ide sendiri atau solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Baik Bu Sri, yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sri, berdasarkan hasil yang telah dilakukan Ibu tadi kucing tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Sri? Ya Pak, jadi pada saat coaching tadi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu pada ini Pak, mendengarkan kehadiran secara penuh. Karena di mana saya tadi melihat si coach itu merasa apa ya Pak, dia itu banyak sekali masalah yang ingin dia selesaikan ya Pak. Cuma kalau kita tidak ikut dalam kehadiran penuh itu nanti kayaknya coach merasa tidak kurang diperhatikan untuk mencari solusinya. Jadi di sini nanti saya akan menggunakan teknik stop supaya si coach ini bisa menyelesaikan masalahnya ini dengan santai dan rileks. Gitu. Jadi dengan teknik stop itu Pak. Baik, jadi kompetensi kedepannya yang ingin Ibu Sri kembangkan itu yaitu kehadiran penuh ya. Iya. Jadi dengan menggunakan teknik stop agar si kucing ini lebih rileks atau lebih santai ketika mengungkapkan semua permasalahan dihadapinya. Baik, terima kasih Bu Sri. Saya tunggu perkembangan berikutnya. Mudah-mudahan perkembangan berikutnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Sri. Baik, assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Polri. Sama-sama Ibu Sri.